Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim bil alamina innaka hamidum majid. Seperti biasanya, ayo mari kita doakan saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawat terhadap channel dakwah ini. Semoga sholawatnya itu ya, dukungannya itu tercatat sebagai catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya. Begitu juga untuk kalian semua yang telah mendoakan kebaikan atasku dan keluargaku. Semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan kepada kalian semua. Amin amin ya robbal alamin. Mohon maaf seperti yang kemarin, maunya sih kita tuntaskan, ternyata tetap saja tidak bisa tuntas sehingga harus molor ke sekarang ini menjadi seri yang kelima ya. Seri yang kelima. Insya Allah optimis ya, ini tuntas ya, dan harus kita tuntaskan lah. Ini sudah mengkerucut kok ya, tinggal nanti aku menyimpulkan dan besok kita akan membahas tentang menolong Allah yang sudah aku beri introduction-nya di kajian kita pagi tadi ya, di ngobrol pagi tadi. Sebetulnya menolong Allah itu gimana sih? Apa Allahnya itu lemah sehingga perlu ditolong gitu ya. Besok insya Allah akan kita kaji ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di seri yang lalu kita sudah gali dalil-dalilnya dari Quran surat Al-Haq ya. Surat 69 dari 38 sampai 52 ayatnya ya. Kemudian surat An-Najm surat 53 dari ayat 1 sampai 12 sudah kita tuntaskan juga. Kemudian dari surat Ar-Tur surat yang ke-52 ayat 29 sampai 34 juga sudah kita tuntaskan. Oke. Jadi ini sudah selesai kemarinnya. Selesai. Oke, seingatku dan semoga benar ya. Kemarin itu aku sempat memberikan sebuah cerita. Jadi aku punya teman akrab ya. Ya seperti yang aku bilang kemarin lah ya. Temanku itu banyak yang dari bapak-bapak. Artinya mereka yang secara usia memang pantas menjadi bapakku ya. Namanya Pak Ganes. Beliau itu satu angkatan dan berteman dengan Bapak siapa itu yang pernah jadi Mensek Murdiono, Menseknek di era Bapak Presiden kita Pak Soeharto yang semoga Allah merahmati tidur panjangnya ya. Jadi Pak Ganes ini orangnya pinter. Kalau habis sholat itu sering ngobrol sama aku. Cuman kadang-kadang aku juga nggak tahu apa karena saking pinternya juga atau gimana gitu. Orang pinter ini kan aneh-aneh. Kadang-kadang berpikirnya juga aneh-aneh gitu ya. Jadi kalau aku sholat terus berdoa lama-lama wirid gitu nggak boleh gitu. Harus secukupnya saja. Setelah itu diajak keluar, diajak ngobrol di teras masjid biasanya gitu. Ya, dan memang orangnya pinter. Aku banyak belajar sejarah dari beliau ya. Orangnya pinter Pak Ganes. Yang sudah menjadi qadarullah pada waktu itu. Akhir kehidupannya juga aku menyaksikan karena setengah jam atau seperempat jam sebelum meninggal tuh dia sempat ngobrol sama aku Pak Ganes itu. Dia di masjid juga, dia bilang, "Cok, perutku sakit." Tuh. Kenapa Pak? Waktu itu asar, dia bilang, "Nggak tahu gini." Ya wis gini Pak, coba sampean beli wedang jahe gitu. Ketika beliaunya berangkat beli wedang jahe, kami sholat asar berjamaah di masjid gitu. Terus di samping masjid kalau ada suara gaduh dikirain ada orang kecelakaan. Nggak taunya Pak Ganes itu ketika berjalan mau beli wedang jahe supaya agak hangat karena perutnya sakit katanya, meninggal di jalan. Aduh, aku nggak berpikir ternyata tadi 15 menit yang lalu itu pertemuan terakhirku dengan beliau. Karena beliau sangat akrab sama aku, suka diskusi ya. Dan kalau kami berdua diskusi itu nggak ada orang lain boleh ikut, mesti diusir sama dia. Orangnya agak-agak aneh dan saklek gitu ya.
Dan beliaunya hidup sendiri ya. Aslinya Ponorogo tapi menetap di Malang. Karir terakhirnya itu karyawan BRI ya. Hidup sendiri jadi ya namanya orang hidup sendiri, nggak ada anak, nggak ada istri gitu ya. Keluarganya di Ponorogo semua gitu. Meninggal dan kita bawa ke rumah sakit. Pada waktu itu langsung ada polisi membawa ke rumah sakit dan kita melihat sudah di rumah sakit sudah nggak ada gitu. Oke. Pemikiran yang sangat aneh dan aku senyum-senyum aja jawabnya. Dia bilang begini, "Cok, paling hebat itu Nabi Musa." Dia kalau bilang begitu, jadi kalau bilang itu tegas, agak nyentak gitu. Nabi Muhammad kalah hebat gitu. Terus aku tanya, lah kok bisa begitu Pak? Iya, Nabi Musa itu menerima firman itu, Allahnya itu disuruh turun ke bumi. Maksudnya dia itu mungkin seperti yang tertera di surat Toha ya. Surat Toha ya. Ya, Quran surat Toha berapa ini? Toha 20 ya. Dan ayatnya 9 sampai 16 ya. Kalau di kitab Kejadian, di Perjanjian Lama itu, di Kejadian itu Kejadian 3 ya, 1 sampai 6. Nah, ini kan sama menceritakan bagaimana Kanjeng Nabi Musa menerima wahyu itu ya. Itu udah bilang itu Allah yang ke bumi ya. Hebat itu Kanjeng Nabi Musa. Ya terus Kanjeng Nabi Muhammad kenapa rupanya Pak? Kalau Kanjeng Nabi Muhammad kan dia dipanggil ke kantornya Tuhan, ke kantornya Allah. Yang dia maksud itu Isra Mi'raj itu loh ya. Jadi kalau Kanjeng Nabi Musa itu Allah dari kantornya turun ke bumi menyampaikan wahyu. Kalau Kanjeng Nabi Muhammad justru Kanjeng Nabi Muhammad yang dipanggil ke kantornya Allah. Maksud dia Isra Mi'raj itu loh gitu. Terus aku tersenyum aja ya, nggak tak bantah nggak apa gitu. Ya memang orangnya begitu, aku bisa maklumi lah ya. Aku itu sering begitu selama dia itu masih masih apa ya, masih ya meskipun kadang-kadang sulit juga ya, tapi masih mau ke masjid, masih mau sholat, meskipun sholatnya juga nggak tahu lah aku ya. Ya itu udah hak Allah lah, semoga Allah menerimanya ya, mengampuni dosa-dosanya. Aku hal-hal begitu masih tak tak malumi gitu. Dan aku senyum ketika dia dari itu dia menyimpulkan bahwa Kanjeng Nabi Musa itu lebih hebat katanya dari Kanjeng Nabi Muhammad. Oke, ini peristiwa nuzul ini ya, turun, diajarkan ya. Nanti kita akan membahas ini. Makanya aku ngajak kalian sedikit mampir ke sini dan kebetulan aku punya cerita seperti itu. Oke. Sekarang kita melihat ya bagaimana sebetulnya permasalahan tentang surat 6940 ya. Surat yang menjadi topik pembicaraan kita surat 69 apa? Al-Haq ya. Al-Haq. Ini aku hapus saja ya supaya lebih agak ke atas. Intinya ini kan nuzul ya, diturunkannya wahyu kepada Kanjeng Nabi Musa yang dasatita kalau bahasa kita, kalau bahasa mereka Ten Commandment itu bahasanya para bule ya. Memang secara kajian-kajian di antar pakar itu ya sering menyebutnya pakai istilah Ten Commandment. Cuman aku lebih senang menyebutnya dasatita ya. Kitanya Kanjeng Nabi. Ini peristiwanya. Ini nuzulnya ini. Nanti kalau kita baca kitab Kejadian ya di Perjanjian Lama itu ada 10 perintah Tuhan yang itu diberikan kepada Kanjeng Nabi Musa untuk diajarkan, diberikan kepada bangsa Israel yang notabene Yahudi. Jadi Allah kasih firman ya. Oke, sekarang kita lihat duduk permasalahannya Quran surat 60 sebentar. Al-Haq ya. Al-Haq surat 69 nomornya 40.
kita komparasi ya dengan Quran suratnya sama ya, Al-Haq juga ya, 69 nomornya 43 ya. Ini berbeda. Yang qaul ya, yang qaul ya itu di sini yang disalahpahami ya. Jadi seolah-olah bahwa Al-Qur'an itu bukan firman Allah tetapi omongan, qaul, qul ya. Kalau ucapkanlah, omongkanlah, sampaikanlah, qul ya, qaul ya. Di sini ya. Sementara di sini ini peristiwanya bukan qaul ya, tapi nuzul. Di sini qaul ya, di sini nuzul. Perhatikan ya. Ini supaya teman-teman nanti bisa menjelaskan ketika ada temanmu yang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu omongannya Kanjeng Nabi, maka kamu jawab, "Iya, tapi kamu paham nggak apa yang dimaksud omongan itu seperti apa?" Begitu ya. Oke. Kita baca yang surat, buka Al-Qur'anmu ya, surat 6940. 6940. Surat 6940. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laqaulu ya rasulin karim. Jadi sesungguhnya iya, ini sudah aku jelaskan kemarin ya, merujuk menisbah ke Al-Qur'an itu benar-benar ya, sesungguhnya iya benar-benar perkataan ya. Aku di sini pakai omongan, benar-benar omongan Rasul yang mulia. Ini jadi omongan, benar-benar perkataan atau benar-benar omongan Rasul yang mulia. Ya. Jadi seorang Rasul sebagai guru Al-Qur'an, maka qaulnya juga harus Al-Qur'an dong. Gak mungkin qaulnya itu pantun, syair, gurindam, karmina, talibun, karena itu qaulnya para penyair. Gak mungkin qaulnya itu mantra, karena Kanjeng Nabi bukan dukun. Itu adalah tuduhan-tuduhan yang paling keji ya dalam perspektif Arab saat itu ya. Jadi tidak mungkin. Jadi kalau Al-Qur'an omongannya Kanjeng Nabi, qaulnya Kanjeng Nabi, itu sudah menjadi kemestian. Justru aneh kalau Kanjeng Nabi qaulnya tidak Al-Qur'an gitu loh. Ya, ini berbicara diksi qaul yang harus dipahami. Jadi qaul ini tidak berbicara tentang asal usul. Nanti asal usulnya itu di sini. Ya. Di yang ke-43 ya. 43. Iya, ya, maksudnya tuh kembali ke Tangzilu mir Robbi alamin. Maksudnya Al-Qur'an itu adalah wahyu yang diturunkan dari Rob seluruh alam. Lihat itu, ya. Diturunkan ya. Tanzilun min. Seperti aku bilang kemarin, min itu termasuk harfun ya, tidak termasuk isim, tidak termasuk fiil ya. Dia harpun. Harpun itu artinya bukan isim, bukan fiil. Di sini min, bisa juga min itu nanti lihat kalimatnya bisa dari, seperti ini dari, bisa bagaikan ya. Di sini diterjemahkan dari, jadi diturunkan dari. Tanzilun, nuzul itu satu satu akar kata ya. Diturunkan dari Rob semesta alam. Nah ini asal usul, diturunkan. Asal usulnya Al-Qur'an itu dari Rob, dari Gusti Allah. Seperti yang kita jelaskan kemarin. Ya, ini berbicara nuzul itu asal usul. Ini asal usulnya. Di sini omongan, ucapan ya. Gini. Ini tolong dipahami dulu. Kalau dua ini tidak paham, ya agak ribet nanti kamu menjelaskan, ya. Paham ya? Jadi di sini dia qaul, ya, ucapan. Di sini dia
Nuzul, asal usul. Dari mana omongannya Kanjeng Nabi itu? Dari wahyu yang diwahyukan, yang dinuzulkan, ya, yang diturunkan, ya. Sudah bisa dipahami bedanya, ya. Oke, supaya lebih jelas lagi, aku bikin gini, ya. Pakai angka aja supaya cukup ya. Ini 6940, ya. Ya. Di sini 69 berapa tadi? 43. Ya, yang sudah aku baca tadi ya. Jadi ini kalau kita peta menjadi begini. Ya. Yang di sini ini objek perhatikan supaya lebih jelas lagi. Ini bersifat objek. Objek apa? Pembicaraan atau omongan. Ya. Kalau di sini itu penurunan. Tanzilun ya, nuzul. Penurunan. Ini berasal dari menunjukkan asal usul ya. Penurunan. Ya. Penurunan objek. Itu loh, ya. Oke. Kamu lihat ya. Kamu lihat politikus itu apa yang menjadi objek omongannya. Dari mulai mau tidur politik, bangun tidur politik. Sampai kadang-kadang kita dengar itu bosan. Ya. Bangun tidur politik. Mau tidur politik, politik aja yang diomongkan. Nanti ada orang yang gila ekonomi, bangun tidur ekonomi, mau tidur ekonomi saja yang diomongkan. Nanti ada yang suka budaya, bangun tidur budaya, mau tidur budaya saja yang diomongkan. Coba. Nanti ada yang suka musik, mau tidur musik, bangun tidur musik lagi yang diomongkan. Nanti kalau petani ya begitu, mau tidur pertaniannya ya kalau dia petani nanam apa? Kalau di sini kan dulu di sini daerah apel. Mau tidur ngomong apel, apelnya sudah disemprot belum? Apelnya sudah dirampas itu dahan-dahannya itu dikurangi supaya buahnya bisa lebat. Nanti bangun tidur apel lagi sekarang harganya berapa, besok dipanen atau enggak gitu. Sudah nggak pernah ngomong Al-Qur'an, nggak pernah. Al-Quran itu nggak jadi omongan mereka. Omongan mereka itu ya duniawi itu. Aku sudah berkali-kali bilang boleh. Silahkan boleh. Tapi tolong jangan lupa. Proporsi Al-Quran itu seharusnya menjadi omongan kita. Kalau kita mengklaim orang Islam. Ngomong yang lain nggak apa-apa. Boleh-boleh. Orang namanya juga kehidupan dunia. Ngomong dunia juga boleh. Nggak dilarang, nggak. Aku juga nggak ngomong. Cuman jangan lupa proporsinya itu loh. Dan kita ngomong tuh harus hati-hati loh ya. Orang itu bisa tersinggung dengan omongan kita. Kamu jangan ngomong soal anak terhadap orang yang sudah 20 tahun menikah tidak punya anak. Entah yang laki mandul, entah yang perempuan mandul, kita nggak tahu. Jangan ngomong anak. Nanti kamu kalau ketemu temanmu yang sudah 20 tahun nikah nggak punya anak, ketemu hari Kamis ngomong anak, hari Sabtu ngomong anak, hari Rabu ngomong anak. Sama dia bisa-bisa ditinggal kan. Karena orang itu perasaannya itu peka. Begitu juga kalau kamu mau ngomong anak, ngomong sama orang yang punya anak sana. Anakmu sekarang udah apa? Oh sudah kelas 2. Terus di mana sekarang? Rencana nanti kalau sudah kelas 3 kan tamat, ia melanjutkan di mana? Oh melanjutkan di fakultas ini, ambil jurusan ini. Wah anakku baik sekali gini. Terserah kalau ngomong anak sama orang yang punya anak. Jangan ngomong anak pada orang yang nggak punya anak. Begitu juga jangan kamu ngomong harta kepada orang yang miskin.
nggak connect, nggak nyaut. Kalau kamu mau ngomong harta itu sama kawanmu yang punya harta. Jangan sama orang miskin kamu ngomong Rolls Royce. Kamu ngomong mobil yang harganya miliaran. Jangankan mobil yang miliaran, mobil yang harganya 200 juta, 300 juta, ya 500 juta lah. Itu nggak perlu kamu omongkan sama orang miskin. Untuk apa? Orang yang miskin besok bisa makan aja sudah untung-untungan kok. Kamu ngomong. Ya. Jadi omongan itu diatur, jangan sampai melukai orang. Ya. Diatur. Dan ngomong seperti itu boleh dan harus disesuaikan kepada siapa kita ngomong. Ya. Nanti seolah-olah kamu dianggap, oh ini pamer kekayaan gitu. Bayangkan ada seseorang filosofinya lain loh, filosofi besok makan apa sama besok makan apa. Ya, besok makan apa? Perhatikan, tak ulangi. Besok makan apa? Itu filosofinya orang yang mampu. Filosofinya orang yang nggak mampu. Besok apa makan? Besok apa makan? Besok apa makan? Ya bisa makan, bisa enggak. Tapi kalau besok makan apa? Yang jelas yang dimakan sudah ada. Tinggal milih dia mau makan apa. Asal jangan makan temannya. Ya, jadi begitu. Kita itu kadang-kadang kan gimana ya, mau dilarang juga nggak bisa, tapi yang diomong dunia saja. Seperti aku lihat podcast itu, dua narasumber, satu host istilahnya nggak tahu aku ya. Dari dua narasumbernya itu sepertinya anaknya orang kaya itu sepertinya. Jadi setelah sekolah dari Amerika terus jadi ini, terus ngerintis ini, terus sukses, terus sekarang sudah punya ini, punya begitu-begitu. Itu tak perhatikan omongannya itu. Satu pun Al-Qur'annya nggak keluar itu loh. Coba. Jadi jangan salahkan kalau terus aku ngambil kesimpulan, ini mungkin bukan orang Islam ini. Satu pun katanya Al-Quran tuh nggak keluar dari omongannya. Yang diomongkan, oh ya saya kuliah di Washington ambil jurusan ini, terus saya pulang ke Indonesia, saya sekarang merintis bisnis ini, orang tua saya ini nih sekarang sudah punya apartemen, punya mobil. Itu aja yang diomongkan. Aku sampai ini orang ini agamanya apa ya? Kalau dia sama orang tuanya diajarkan ya, meskipun nggak usah ngomong ayat Al-Quran yang itu harus masuk ke seperti kita mengkaji ayat-ayat itu nggak usah lah ya. Yang begini aja lah. Ya alhamdulillah kami sekarang sudah selesai pendidikannya dan sekarang merintis usaha. Itu orang bisa nilai, oh ini orang Islam. Meskipun itu juga belum pasti sebetulnya, karena sekarang juga banyak orang di luar Islam ya juga pakai istilah-istilah Islam. Ya itu hal lain lah ya. Tapi setidaknya kita kalau ada orang bicara terus sedikit, bagaimana keadaan sekarang? Apakah masih berlanjut bisnisnya? Ya alhamdulillah. Nah, sekarang sudah kita bisa expand, buka beberapa cabang. Nah, itu kan orang tahu, oh ini Islam. Tapi enggak, dalam podcast itu tidak ada satupun yang menunjukkan yang dia mengutip ayat-ayat Al-Quran. Bukan satu ayat, tapi ada istilah-istilah dari Al-Quran. Nggak ono. Terus kita tanya, ini agamanya apa ya? Seorang tuanya nggak ngajarin agama ya? Gitu loh. Itu untuk hal yang sederhana seperti itu. Nggak muncul. Nah yang aku ingin aja, kalian jangan seperti itu. Al-Quran itu harus menjadi omonganmu. Karena Nabi kita sudah mengajarkan. Al-Quran itu omongannya Nabi kita. Kita sebagai umatnya harus menapak tilasi. Ngomong politik boleh, ngomong ekonomi boleh, ngomong budaya boleh, ngomong musik boleh, ngomong apa yang kon seneng itu boleh, tapi jangan lupa ini menjadi omongan utamamu. Kalau kamu orang beriman kepada Gusti Allah Kanjeng Nabi, kepada jadi ada Allahnya, ada nabinya, gitu ya. Satu otoritas tertinggi Gusti Allah lewat Jibril diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad, kepada generasi awalun sampai lewat guru-guru ke kita. Ini jadi omongan. Yang lain boleh tapi jangan mengatakan ini gitu loh. Ya, terus ke sini. Kalau orang lain objeknya itu ya bukan ini.
Kalau Kanjeng Nabi, pembicaraan itu sampai-sampai kemarin sudah aku sindir ya. Itu yang keluar itu Al-Quran itu bukan dari hawa nafsunya, bukan dari keinginannya. Ya. Sampai dijelaskan begitu. Ya. Jadi objek di sini 6940 qaul itu ya, objek. Jadi Kanjeng Nabi itu berbicara, pembicaraannya itu yang menjadi objek pembicaraan itu Al-Quran. Gitu loh. Ya. Al-Quran ini menjadi objek. Kan pembicaraan ada objek yang dibicarakan. Itu Al-Quran ini. Ya, Al-Quran menjadi objek pembicaraan. Makanya kita kalau orang Islam itu harus familiar. Jangan kamu ketemu temanmu yang diomongin dunia saja. Dunia saja. Aku punya salah satu teman dakwah, kalau diajak ngomong masalah harta dunia itu dia bilang, ya meskipun dia orang gak punya sama seperti aku ya, cuman dia sudah punya rumah, aku belum. Dia bilang apa? Sampah. Jadi dia bilang dunia itu hanya sampah. Dia bayangkan waktu menjelaskan ke aku bagaimana ngerinya itu tsunami ya. Mobil-mobil berharga seperti itu akhirnya tuh hanya sampah. Dan itu yang dikejar manusia ketika dia tidak mengenal Gusti Allah ingkang Maha Agung, nggak mengenal Kanjeng Nabi Muhammad sebagai panutannya. Yang diomongin sampah-sampah doang. Temanku bilang, opo oh gitu. Bahasa Malangan itu gitu. Opo oh, kenapa gitu. Males aku, sing diomong sampah tok. Nggak mau aku, yang diomong cuma sampah. Nggak pernah ketika diskusi ketemu terus diskusi, aku surat Al-Baqarah ayat 57 gak ngerti loh. Itu maksudnya ya apa ya? Aku Al-Baqarah 57 itu gak ngerti loh. Tolong sih jelaskan maksudnya gimana ya? Oh itu begini-begini. Loh kamu ngajinya sampai mana kemarin? Oh aku sudah surat An-Nisa ayat berapa? Ayat 32. Terus maksudnya gimana? Oh begini. Jarang kan yang begitu? Tapi kalau ngomong dunia, cuangkeme sampai nyonyor. Ngomong dunia wae. Ya. Jadi ini objek. Sebagai objek, di sini di surat yang 6943 itu penurunannya, penurunan. Diturunkan, diajarkan, penurunan objek. Gitu loh. Ya. Jadi ya, Kanjeng Nabi Muhammad yang menjadi objek pembicaraannya itu Al-Qur'an. Ya. Nih, Al-Qur'an ini. Sekarang ditanya, oh berarti objeknya siapa? Al-Quran. Nah ini penurunan objek. Penurunan Al-Quran itu dari siapa? Dari Gusti Allah. Lewat Jibril kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Nih loh. Paham? Jadi kalau kita lihat di sini ya, semua Kanjeng Nabi itu omongannya ya kitabullah. Tinggal nanti kitabullohnya apa? Suhuf, omongan Kanjeng Nabi Ibrahim. Torah, omongan Kanjeng Nabi Musa. Zabur, omongan Kanjeng Nabi Daud. Injil, omongan Kanjeng Nabi Isa. Al-Quran omongan Kanjeng Nabi Muhammad. Karena para nabi itu bukan penyair dan bukan tukang tenung. Maka tidak mungkin omongannya mengarah ke sana. Ya. Oke. Di surat 6940 mengatakan objek yang menjadi omongan atau objek yang diomongkan apa? Objek pembicaraan. Sedangkan di 6943 itu penurunan, nuzul, asal usul objek itu dari mana? Dari Allah. Diajarkan lewat Jibril kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Karena fokus kita ke Al-Quran. Sudah spesifik. Kalau kita buloh tadi umum. Ya, udah jelas di sini. Oke, kalau sudah jelas ini aku hapus. Ya, aku hapus. Ya, ini ya, yang penting ini ya, paham ini pembagiannya. Di sini objek pembicaraan, di sini penurunan pembicaraan. Diturunkan dari siapa yang pembicaraannya itu? Dari Allah
via Jibril kepada Kanjeng Nabi. Di sini objek pembicaraan Kanjeng Nabi. Apa? Al-Qur'an, ya. Udah ya, clear ya, Pak Hapus? Oke. Tapi kalau kamu males menjelaskan ya, kalau kamu males menjelaskan, misalkan ada temanmu yang belum paham ngomong, lah, masa Al-Qur'an omongannya Kanjeng Nabi Muhammad? Ya kamu jawab aja. Ya iyalah, orang Al-Qur'an itu diturunkan dari Allah kepada Jibril lalu disampaikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad kok. Ya otomatis Al-Qur'an itu omongannya Kanjeng Nabi Muhammad. Kan enggak mungkin kalau kok zamanku dulu Kopingho, nggak tahu sekarang ya. Kan nggak mungkin Kopingho itu omongannya Kanjeng Nabi Muhammad. Ngapain pula Kopingho? Kopingho itu omongannya anak-anak. Aku juga heran ya. Dulu, tapi tentunya zaman Kanjeng Nabi belum ada gitu ya. Belum ada Kopingho. Kopingho itu kan sudah abad ke-20 ya. Aku juga heran ya. Kalau orang sudah kecanduan Kopingho itu dulu masih tahun 80-an kalau berangkat ke persewaan buku itu ya bawa tas itu sampai segini itu loh, kan bukunya tipis-tipis ini, nah segini nih Kopingho, nanti berapa hari gitu dikembalikan lagi. Kalau sudah baca itu kopi, rokok sama tidur, gue ini baca Kopingho. Itu yang ngarang itu orang Jawa Tengah, orang Semarang ya Asmaraman Kopingho. Ya nggak apa-apa sih dia mau baca Kopingho, tapi sekarang jarang ya anak-anak sekarang baca Kopingho ya. Ya nggak apa-apa, aku juga nggak larang. Cuman waktumu baca Quran itu kapan? Itu loh. Oh dulu zaman sampai kadang-kadang mandi itu nggak tahu mandinya kapan itu. Sudah masuk kamar kos ya, teman-teman masuk itu. Ini Kopingho bikin kopi, satu gelas gede itu ngerokok. Itu sudah betah berjam-jam berhari-hari dalam kamar. Gitu loh. Aku gak mikir otaknya itu loh. Terus waktu mau baca Al-Quran tuh kapan? Ya karena dia gak pernah baca Al-Quran, gak mungkin omongannya Al-Quran. Omongannya ya Kopingho saja. Nanti yang jurus pedang membelah langit jurus cakar membidik harimau apa gitu ya. Memang kan Asmaraman Kopingho itu memang bagus ceritanya ya. Nggak apa-apa, aku sih nggak apa-apa. Cuman ya jangan lupa sama Al-Quran gitu loh maksudku. Aduh. Tapi era sekarang sepertinya nggak seperti dulu ya. Mungkin pengaruh teknologi yang aku bilang tadi itu akan mempengaruhi budaya juga ya. Sekarang sudah ada Facebook ya, sudah ada internet, nanti ada WA lagi, ada macam-macam lah ya. Tinggal sekarang mainnya di sini. Kalau dulu di Kopingho. Oke, sekarang ke surat 2451 ya, 2451. Ke 24 dulu, nanti kita mundur ke yang 285 ya, ke Al-Baqarah ya. Kita ke sini dulu. Ke 2451. Buka Al-Qur'anmu. Itu juga kamu sekarang harus Androidmu itu isinya Al-Qur'an ya, karena kita comparative religion kasih Bible juga ya, jadi enak bacanya. 24 itu An-Nur, surat An-Nur ya. Kemarin ada yang pesan aku suruh menjelaskan Miskat ya. Nantilah cari waktu ya, Miskat. Itu juga kan di surat An-Nur Miskat itu ya. Mohon sabar dulu ya. Aku menyelesaikan ini. 24:51. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya ucapan orang-orang mukmin yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya. Nah, jadi Allah, Gusti Allah ingkang Maha Agung sama Kanjeng Nabi Muhammad sama Rasul itu tidak terpisahkan ya. Ini nggak bisa dipisahkan. Nggak bisa kamu menerima Nabi tapi
menolak Allah, nggak bisa. Kamu menerima Allah, menolak Nabi juga nggak iso. Dua-duanya ini ya tak terpisahkan ini. Hanya ucapan orang-orang mukmin yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya, agar Rasul memutuskan di antara mereka, mereka berkata, ya, kalau di sininya ini Arabiyunnya sami'na wa ata'na, ya. Kami mendengar dan kami taat, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi ini menjelaskan tentang ketaatan kepada Gusti Allah yang kamu hukum dan Kanjeng Nabi. Ya, taat. Sami'na wa ata'na, bukan sami'na wa asoina. Itu orang-orang yang tidak taat. Ya, oke. Sekarang kita ke 285. 285 ya. Rasul, maksudnya Kanjeng Nabi, ya, beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya. Maksudnya Al-Qur'an dari Robnya, ya. Nah, ini juga menunjukkan nuzul, ya. Jadi Al-Quran itu yang menjadi pembicaraan, menjadi omongan Kanjeng Nabi itu diturunkan kepada beliau dari Robnya, dari Rob, ya. Di sini pakai Rob dia, Robbihi, ya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Jadi kalau kamu beriman, kamu harus menerima Al-Quran sebagai imanmu, gitu loh, ya. Semua beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya. Lihat itu, kepada kitab-kitabnya. Jadi kalau kita membicarakan Injil, kita membicarakan Zabur, kita membicarakan Torah, itu tidak ada masalah karena kita mengimani itu. Justru aneh ketika ada orang tidak beriman kepada Al-Quran, tapi dia ngomong no Al-Quran. Ya, tapi kalau dia bilang ini hanya untuk pengetahuan, ya boleh, monggo silahkan. Ya. Tapi jangan kamu merasa aneh, karena kami lebih punya argumentasi dalil. Kenapa kami membicarakan Injil, ya, Zabur, ya, Torah, nanti suhub-suhub, karena kami mengimani itu. Gitu loh, ya. Seperti yang ditulis di sini. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, yang aku bilang kitabullah tadi, ya, dan rasul-rasulnya. Makanya kita nggak mungkin kita sebagai orang Islam itu terus menghujat Kanjeng Nabi Isa, Kanjeng Nabi Musa, Kanjeng Nabi Daud, Kanjeng Nabi. Nggak mungkin. Itu adalah sosok-sosok yang kita hormati. Nggak boleh. Al-Quran melarang. Ya, kita harus menghormati. Ya, itu para nabi yang dimulaikan Allah. Nggak mungkin. Makanya aku kalau dibilang, kenapa kamu menghujat Yesus? Aku bilang aja, kamu itu goblok ya, gondolmu itu. Orang Islam tidak boleh menghina Yesus. Tidak boleh. Semua para nabi itu kami muliakan. Itu perintah agama kami. Itu loh. Makanya kadang-kadang ketika orang itu sudah nggak bisa berargumentasi, larinya kan ke sana. Karena dia tidak bisa membedakan. Yang aku kritisi itu bukan Kanjeng Nabi Isa. Tapi yang aku kritisi adalah cara pandang mereka terhadap Kanjeng Nabi Isa. Beda itu. Ya, beda. Kalau mereka kan mengkritisi Kanjeng Nabi Muhammad, bukan mengkritisi cara pandang kita terhadap Nabi Muhammad. Itu dua hal yang berbeda. Ya. Tapi mereka kadang-kadang nggak bisa membedakan itu. Dan dikasih tahu juga tetap aja. Ya sudah. Seharusnya mereka tahu bahwa kami orang Islam tidak mungkin kami menghina, ya, menyerang, menghujat nabi-nabi yang terdahulu. Tidak boleh keluar dari lisannya seorang yang sudah mengaku Islam, itu dilarang pantang. Kita harus menghormati dengan penuh kepada nabi-nabi yang terdahulu. Itu seniornya nabi kita, Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi kalau mereka kan menghujat nabi kita kan seenaknya saja. Permasalahannya aja nggak ngerti kok. Karena modalnya memang sudah tidak suka, dasar kafir ya seperti itu. Ya. Yang diserang tuh pribadinya Kanjeng Nabi. Sebenarnya.
Sekarang jelek-jelek ngomong aja lah, gampang-gampangan ngomong aja. Kalau memang pribadinya itu jelek, nggak mungkin dia dipilih menjadi nabi. Itu loh. Kan gampang. Artinya apa? Ada pemahaman yang memang sudah dia rancang karena dia tidak suka gitu aja. Ya. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kita itu harus menghormati ya. Setelah tadi ya kepada ini Rasul Muhammad ya, Kanjeng Nabi Muhammad, maksudnya beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Qur'an dari Robbihi, Robnya ya. Demikian pula orang-orang yang beriman, kita ini ya. Semua beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Ya otomatis kalau kitabnya iya, rasulnya iya. Ya. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Kalau di sini dalam tanda kami itu ya kita orang beriman. Kita tidak membeda-bedakan. Kami dengar dan kami taat. Sami'na wa ta'na ya. Sami'na wa ta'na. Ampunilah kami ya Rob kami, dan kepadamu tempat kami kembali ya. Jadi kita itu nanti akhirnya juga akan kembali kepada Gusti Allah ingkang Moho Agung ya. Dari dua ini menunjukkan apa? Ketaatan ya. Ketaatan kepada Allah, kepada malaikat, kepada nabi, kepada kitab-kitabnya, dan kepada nabinya kita tidak boleh membeda-bedakan gitu ya. Kita harus menghormati. Nah, sekarang kita bidik masalah ketaatan. Ya, ini ketaatan. Ini menunjukkan ketaatan. Sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Saya dengar, saya taat ya. Nggak ada saya dengar saya tawar-tawar dulu lah gitu. Itu nggak ada itu. Ya. Nah, ketaatan ini ya, kita kan sudah ngaku Islam nih. Kamu taat gak sama ini? Kanjeng Nabi Muhammad itu Al-Quran menjadi omongannya. Ya kita nggak mungkin bisa lah seperti Kanjeng Nabi Muhammad 100%, nggak bisa. Karena beliau itu sosok yang sempurna, namanya juga Nabi. Tapi paling tidak kita berusaha sedapat mungkin untuk menapati meniru apa yang dilakukan Kanjeng Nabi dalam wujud ketaatan. Sami'na wa ata'na. Kita usahakan bahwa Al-Quran itu juga menjadi omongan kita, sebagaimana Kanjeng Nabi kita juga omongannya itu Al-Quran gitu loh. Kamu ngomong-ngomong yang lain boleh, ngomong ekonomi, politik, sosial, budaya boleh sama temanmu, tapi jangan lupa ini porsi utama kita sebagai orang Islam dulu ya. Nah, Kanjeng Nabi bukannya sekedar omongan Al-Quran itu. Bukan sekedar omongan doang, tapi menjadi perilaku kehidupan. Ya. Kita bisa buka hadis ini. Hadis riwayatnya dari Pak Ahmad. Ya. Pak Ahmad lewat via Ibunda Aisyah. Ya. Jadi gini, ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ditanya mengenai akhlak Rasulullah alaihi wasallam, beliau, ibunda kita, Ibunda Aisyah menjawab, akhlak Rasulullah itu adalah Al-Qur'an. Lihat itu. Kembali ke sini. Jadi kalau ini mau kita tuntaskan seperti saat ini kita tuntaskan sekalian, omongan tidak cukup. Jadi apa? Kalau kita ke hadisnya Ahmad ini ya, Al-Quran itu bukan hanya omongan Kanjeng Nabi Muhammad, tetapi omongan dan tindakan. Maka di sini disebut akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Jadi omongannya Al-Quran, tindakannya Al-Quran. Yang repotnya kan gini, orang Islam tapi nggak pernah ngomongin Al-Quran, itu repot. Terus ada lagi, dia orang Islam, omongannya Al-Quran, tapi tindakannya itu justru menentang Al-Quran, nggak sesuai dengan Al-Quran.
Tadi sudah nggak pernah ngomong Al-Quran. Ini ada yang ngomong. Tapi sayangnya omongannya Al-Quran, kelakuannya itu di luar Al-Quran. Nyolong duit masih mau, korupsi, nggak peduli itu APBN, APBD, hajar saja. Membungakan uang masih mau. Coba. Menyakiti hati orang masih mau. Tidak mau peduli sama tetangga juga seperti itu. Kan itu bertentangan dengan apa yang disampaikan Al-Quran. Ya. Omongannya sudah Qurani, tapi kelakuannya belum. Nah, yang bagus itu omongannya Qurani, kelakuannya Qurani seperti Kanjeng Nabi. Jadi kalau kita padu ya di sini Al-Quran itu sebetulnya bukan hanya sekedar omongan Kanjeng Nabi, tapi Kanjeng Nabi mempraktekkan dalam segala aspek kehidupannya. Maka disebutlah ketika Ibunda Aisyah ditanya, ya, ketika Ibunda Aisyah ditanya mengenai akhlak Kanjeng Nabi, maka beliau Ibunda menjawab, akhlak Rasulullah itu Al-Quran. Jadi omongannya Qurani, kelakuannya Qurani. Ya kalau kita seperti aku bilang tadi, ya memang kita tidak mungkin lah bisa seperti itu, tapi itu menjadi acuan kita. Ya, itu menjadi acuan kita. Terkait ayat ini, hadis ini sampai-sampai orang-orang Islam yang kontekstual, bukan yang tekstual justru protes. Kalau seperti aku ini kan kontekstual, jadi mengatakan bahwa Rasulullah itu Kanjeng Nabi itu Al-Quran berjalan, gitu loh, Al-Quran berjalan, dan itu kan bahasa metafor ya, bahasa sastra kontekstual. Itu bagi teman-teman kita yang tekstual tidak mau, gitu loh, ya tidak apa-apalah ya, kita hormati saja. Memang dia cara pandangnya strength, kaku ya, sedangkan kita orang yang masih memandang kontekstualnya ya jangan dipahami seperti tekstual terus nanti Al-Quran jalan-jalan gitu, ya enggak lah ya. Artinya bahwa Kanjeng Nabi itu adalah Al-Quran berjalan, semua jalan kehidupan Kanjeng Nabi itu Qurani. Ini bahasa sastra. Orang-orang tekstual itu enggak bisa memahami bahasa seni, bahasa sastra enggak bisa. Jadi ya maunya seperti itu, tapi ya kita maklum, kita sudah tahu ya. Oke, itu yang sudah aku paparkan kepada kalian semua ya. Jadi di ujung kajian kita ini ya, aku sih berharap semoga kalian paham dan kalian bisa menjelaskan kalau ada yang bertanya ya. Sehingga lewat kajian ini mari ya kita membangun ketaatan sami'na wa ta'na dengan apa yang telah dilakukan Kanjeng Nabi. Ya sebisa mungkin ya, semaksimal mungkin apa yang bisa kita lakukan. Mari Al-Quran itu menjadi omongan kita ya, omongan kita. Sebagaimana Kanjeng Nabi menggunakan Al-Quran itu juga menjadi omongannya ya. Mau ngomong-ngomong yang lain boleh, tapi Al-Quran menjadi menu utama omongan kita karena kita orang Islam. Nah, nanti kalau sudah kita bisa, ke istri kita ajarkan. Ya. Sudah istri kita bisa, anak-anak kita. Ya senganunya lah, seproporsionalnya. Seperti itu sudah SMA, Ranti itu masih kelas 2 SD, tentunya caranya ya beda-beda ya. Karena juga usia beda, kerangka berpikir juga beda ya. Yang penting kita dulu sebagai kepala rumah tangga nih ya, laki nih ya, omonganmu itu harus Quran. Ya, harus Quran. Yang repotnya kamu anggap di situ selesai. Tidak. Setelah omonganmu Quran, kelakuanmu juga harus Quran. Itu loh. Itu namanya kita menapaktilasi Kanjeng Nabi Muhammad, junjungan kita ya. Prototipe yang harus kita tiru ya. Jadi seperti itu. Sehingga kalau demikian akan bisa terwariskan Islam itu. Ya, karena dia sudah menjadi omongan, sudah familiar.
Oke, itu saja yang bisa aku simpulkan dari segala kesimpulan yang ada mulai saat ini. Karena ini agak berat ini ya, maka kita mulai dari diri kita sendiri ya. Diri kita sendiri, caranya berulang kali aku bilang. Kan itu di video kan mesti apa nih? Al-Quran panduan kehidupan hari ini apa? Berapa ayat yang sudah dibaca? Itu artinya secara tidak langsung aku ngajak kamu, ayolah kita baca Al-Quran. Waktunya terserah, yang penting kamu baca. Kalau aku tuh biasanya pulang dari langgar, dari sholat subuh, itu aku baca. Nggak banyak-banyak. Satu lembar, gini tok ya. Seperti ini ya. Ini, ya sudah. Ini tok. Nggak banyak-banyak. Nah Mbak, ini tok. Nah, ini nanti setelah pagi tadi ya, sini ya. Nah, ini tak baca besok pagi ya. Terus besok pagi pindah ke sini. Pindah ke sini. Ah, ya sudah gitu. Ini. Nih. Nggak usah banyak-banyak seperti orang ngejar setoran, seperti kejar tayang, apalagi satu hari selesai khatam. Nggak begitu, nggak begitu. Metodologi pendidikan tuh nggak begitu. Dan kita memang tidak diminta begitu, ya. Baca Al-Quran menurut aturan Al-Quran. Al-Quran sudah melarang, jangan kau gerakkan lidahmu cepat-cepat. Itu dilarang. Makanya aku heran kalau ada orang baca mulai subuh, baca Al-Quran nanti sampai asar, khatam. Nanti setelah itu 1 bulan ngorok nggak baca. Bukan begitu. Bukan begitu. Ya. Bukan begitu. Cuman kan karena sudah terlanjur budaya, itu harus ada upaya memang untuk merubah lah ya. Mengerti bahwa kita itu nggak mungkin bisa paham lah kalau borongan seperti itu. Tapi kalau misalkan segini kan nggak terlalu jauh ini. Ya, nanti ayat ini bilang begini, ini maksudnya apa ya? Ini perikopnya begini, ini maksudnya gimana ya? Setelah itu nanti kita baca, ini kaitannya dengan ayat yang mana, surat yang mana ya? Ya. Orang Kanjeng Nabi aja belajar Al-Quran di Gua Hira itu perlu waktu kok, nggak langsung borongan jam pada subuh diajar terus nanti asar khatam, itu enggak. Kalau sejarah itu kan 4 atau 5 kali Ramadan itu. Ya. Oke. Sekali lagi, ayo baca Al-Quran, jadikan dirimu orang yang omongannya Al-Quran seperti Kanjeng Nabi kita. Setelah kamu bisa melaksanakan itu, ajak anakmu, ajak istrimu. Setelah anak istrimu oke, ajak keluarga terdekatmu. Setelah keluarga terdekatmu oke, ajak teman-teman kantormu. Kalau kamu karyawan, teman-teman bisnismu. Kalau kamu sebagai pebisnis, ya, karena dakwah itu berlaku kepada siapapun. Jelas, sampaikanlah walau 1 ayat. Nggak harus khatam baru kamu dakwah, nggak. Yang kamu tahu apa ya itu sampaikan. Gitu. Ya, oke ya, clear ya. Sudah selesai kita di seri yang kelima. Ya, tulisin tamat. Ya, Al-Quran sudah cukup lah ya. Besok kita akan beralih ke topik lain tentang bagaimana sih sebetulnya membela Allah itu. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.